Mamuju Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Daerah hasil pemekaran Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2012. Luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 3.100,87 km persegi yang terdiri dari 5 kecamatan, 54 desa, dan 2 UPT unit permukiman transmigrasi. Ibu kotanya terletak di wilayah Benteng Kayu Mangiwang, Kecamatan Tobada. Dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah, maka secara otomatis daerah ini mendapatkan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk wewenang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, menggali potensi penerimaan asli daerah. Salah satunya berasal dari sektor pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan atau PBB P2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Potensi penerimaan sektor PBB P2 cukup tinggi. Hal ini dikarenakan objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di suatu daerah. Namun data realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan penerimaan di sektor ini masih sangat rendah, berbanding terbalik dengan peningkatan pembangunan yang terjadi. Kepala BK menyebut masih terdapat total sekitar 9 miliar piutang PBB P2 belum dibayarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan agar meningkatnya penerimaan di sektor pajak ini belum terwujudkan. Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan perkotaan. Jumlah piutang PBB Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan tahun 2019 sebesar kurang lebih sekitar 9 miliar. Hal ini disebabkan oleh karena adanya piutang PBB dari Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Mamuju, yang dilimpahkan ke Kabupaten Mamuju Tengah, ditambah lagi dengan pendataan daripada objek pajak yang belum maksimal. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah sampai dengan saat ini baru berkisar 7,2%. Hal ini masih sangat rendah disebabkan oleh masih terdapat objek-objek pajak yang datanya belum maksimal, antara lain masih ada yang double, ada yang salah nama, ada yang luasnya berbeda dengan yang ada di SPPT, sehingga perlu diadakan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh objek pajak yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Penerimaan pajak PBB 2 3 tahun terkendala. Yang pertama di tahun 2017, di mana peralihan antara Kabupaten Mamuju Induk ke Mamuju Tengah, di mana waktu itu Kabupaten Mamuju Tengah di bidang pendapatan telah memesan mesin perintonis tetapi terlambat datang, sehingga di pada tahun 2017 ada 31 desa tidak tercetak SPT-nya. Yang kedua, mengapa terkendala?
bahwa selama ini nanti di bulan 11 baru SPPT direkomendasikan ke desa-desa, sehingga pas bulan 12 sudah habis waktu dan sudah kena denda, sehingga banyak kepala desa dan masyarakat keberatan karena dia didenda. Inilah termasuk kendala, sehingga kenapa 3 tahun berturut itu sehingga terjadi kendala pembayaran kendalanya. Yang ketiga adalah pertama, masyarakat merasa tingginya ONJP-nya, salah nama, salah alamat. Ada masyarakat juga sebagian tidak mau bayar pajak. Terus masyarakat merasa keberatan karena di Mamuju Induk NJP-nya di sana 0,1%, sementara kita di Mamuju Tengah baru kurun waktu 4 tahun kita sudah 0,3%. Itulah termasuk juga salah satu kendala, masyarakat tidak mau membayar, karena yang tadinya membayar 40.000 menjadi 120 karena dikali 3. Kalau di sana dia 1%, itu semua yang menjadi kendala, sehingga kenapa terjadi 3 tahun ini terjadi kendala pembayaran pajak. Strategi yang akan dilaksanakan selama ini oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor PB P2 ini adalah antara lain, satu, dengan mengadakan sosialisasi. Yang pertama melalui radio Bamba Manurung, kemudian yang kedua dengan memasang beberapa baliho itu di setiap ibu kota kecamatan. Kemudian yang ketiga adalah melalui media koran, dalam hal ini dalam bentuk advertorial. Selanjutnya strategi yang lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka peningkatan PB P2 ini adalah memberikan reward atau penghargaan kepada desa yang mencapai target maksimal dari tahun lalu. Reward tersebut berupa kendaraan bermotor roda 2 maupun sepeda, televisi dan lain-lain. Untuk pembayaran PB, pertama kita di sini mengadakan sosialisasi. Yang diundang itu adalah kepala desa, ketua BPD, camat, yang dimana dalam rapat tersebut di Raka di Kabupaten dihadiri langsung oleh Bapak Bupati, Sekda, Bapeda, Pimpisterat, dan unsur yang terkait. Yang kedua adalah sosialisasi dilakukan di kecamatan yang pesertanya adalah kepala desa, ketua BPD. Yang ketiga adalah sosialisasi di desa tentang bagaimana cara pengisian SPOK yang salah nama, salah alamat, NJP-nya yang tinggi. Itulah salah upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB sehingga masyarakat dan kepala dusun, kepala desa mengerti tentang bagaimana proses peningkatan pembayaran pajak yang ada di Kabupaten. Penyebab rendahnya realisasi penerimaan daerah sektor PBB P2 yang diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bidang Pendapatan juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang Pajak berdasarkan hasil identifikasi di desa. Beberapa desa dengan realisasi penerimaan terendah diantaranya Desa Waipute, Salu Lekbo, dan Salu Pangkang 4. Waipute, Desa Kecamatan Topoyo, sangat nihil dia punya pembayaran realisasi pajak PBB-nya karena salah satu masyarakat yang ada di sana sudah banyak yang penggantian atau mengadakan jual beli tanpa sepengetahuan dengan pemerintah, sehingga pemerintah setempat tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya. Dan di lapangan juga bagi kepala dusun
atau kepala desa sebagai kolektor pemungut pajak PBB di lapangan itu juga mengalami kesulitan untuk mencek siapa pemilik yang sebenarnya lokasi tersebut. Pajak PBB untuk Desa Waipute itu perlu penggantian keseluruhan, pendataan ulang supaya itu pajaknya bisa baik. Kemudian selanjutnya Desa Salulekbo masih dalam Kecamatan Topoyo yang berada sangat di ujung di pegunungan. Itu sangat memiliki anggaran yang paling tinggi tuh di Kecamatan Topoyo. Tapi namun keadaan ini realisasinya sangat rendah. Di penyebabnya itu adalah penduduk yang ada di Desa Salulekbo itu kebanyakan adalah penduduk di luar. Dan sekarang sebagai pemerintah setempat di dalam itu yang baru tidak mengetahui siapa pemilik yang pertama tersebut dan siapa pemilik orang di luar dan di mana alamatnya. Sehingga para kepala dusun dan kepala desa juga kelang kabut untuk mendeteksi pemilik lokasi tersebut, sehingga pada Desa Salulekbo itu mengalami realisasi juga rendah, di mana alamat tersebut dia tidak ketahui dan dia juga mau melakukan pendataan kembali. Yang ketiga adalah Desa Salupangkan 4 masih dalam wilayah Kecamatan Topoyo. Ini sangat nihil juga dia punya realisasi pajaknya disebabkan karena administrasi kepala desa tidak betul. Menurut kepala BPD-nya bahwa pajak yang ada di Salupangkang 4 ini sudah hampir 100%. Tapi Pak Desa tidak administrasinya kurang baik sehingga penyetoran kepala desa ke kas daerah itu nihil. Itu yang penyebabnya. Jadi kalau untuk data Salupangkang 4 itu sudah bagus, tapi administrasi kepala desa yang kurang membaik. Kalau Desa Lemo-Lemo yang berada di Kecamatan Pangaleh yang mengalami data yang sangat baik 100%, itu yang dilakukan mereka, kiat-kiat yang dilakukan adalah perbaikan data secara serentak bersama dengan kepala desanya, kepala dusun, mendatangi kantor pendapatan untuk memperbaiki datanya yang sebenarnya, data yang sebenarnya, sehingga semua wajib pajak yang ada di Lemo-Lemo tidak dapat ditagih karena sudah pas orangnya dan pas ukurannya karena dia mendata yang sebenarnya. Strategi yang untuk memperbaiki ke depan untuk pajak PBB ini kami sudah rancang untuk membuat peta blok. Peta blok itu adalah alat untuk mendeteksi wajib pajak, berapa jumlah pajak yang ada di desa itu, dan wajib pajak yang belum membayar pajak itu kita dapat melihat di peta blok. Karena di peta blok itu kita sudah akan berikan nanti NOP setiap petanya. Jadi kita sudah tahu bahwa yang ini sudah membayar, ini yang belum. Kebijakan pemungutan PBB P2 di Kabupaten Mamuju Tengah ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang merasa kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, bahkan ada yang menanggapinya masih mengalami sejumlah permasalahan. Kalau menurut saya dengan pemungutan PBB pada tahun yang lalu ya cukup bagus lah, karena kayaknya tidak ada kendala di desa di dusun kami. Selama ini saya punya PBB tidak pernah menunggak, tapi saya kurang tahu dari yang teman-teman lain. Kalau menurut saya sendiri, selama saya membayar PBB itu tidak pernah ada penunggakan. Kalau menurut saya tarifnya itu ya saya rasa cukup sedang lah. Saya tidak punya lahan di sini, Bu.
karena cuma tempat tinggal saja. Tinggal saja. Iya. Yang ditagih tadi. Iya. Belum pernah saya menunggak pajak, tapi kalau bisa disesuaikan saja dengan tetangga tuh, misalnya Sulawesi satu berapa. Kalau yang mungkin tiga berturut-turut ini kan terlalu tinggi di sini daripada sebelah begitu. Iya kalau bisa toh. Kalau memang bayar pajak itu kan memang kewajiban saya bukan menuntut hak saja toh. Iya betul. Iya, tapi kalau bisa disesuaikan dengan tetangga, artinya tetangga Telepongan satu dengan Waiputin, iya begitu. Itu mengeluhnya warga di sini begitu, Minta. Mengeluhnya begitu. Kalau mungkin untuk pembayaran pajak mungkin jarang yang tidak membayar tuh. Itu dia mengeluh, tetapi dia tetap bayar tuh karena itu kewajiban. Iya. Kalau tinggi dengan rendah saya kan nggak tahu. Yang saya minta itu kan penyesuaian dengan tetangga, begitu saja. Kalau memang tetangga segini juga, kenapa kita harus tuh mengeluh begitu? Artinya kalau bukan diturunkan, toh artinya penyesuaian di situ, disesuaikan dengan desa lain. Kalau memang desa di sini jadi patokan, desa sebelah harus segini juga, tuh kan tidak ada pengeluhan. Menurut kami tidak ada masalah. Artinya tergantung dari pasar ini. Kalau di sini kan mayoritas sudah perkebunan. Kalau harga perkebunan masih normal, saya pikir tidak terlalu berat. Tapi kalau kondisi harga sawit menurun, sebenarnya masyarakat juga cukup menderita akibat COVID ini. Itu yang saya rasakan dan saya sekarang. Tapi untuk saat ini tidak ada masalah. Dengan kondisi harga yang demikian, dengan wajib pajak yang seperti ini, kayaknya tidak terlalu berat lah. Saya kira cukup. Kalau untuk 0,3 saya kira tidak terlalu keberatan. Harapan kami selama itu tadi kondisi ekonomi aman, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau ekonominya lagi menjerit juga sebenarnya berat. Cuma persoalannya kalau sudah wajib pajak ya berat pun harus dipikul itu yang persoalannya. Karena setiap tahun sudah ditetapkan, sementara itu tadi. Ya, kalau saya ya setuju Ji. Cuman ada satu permintaan saya itu kalau bisa, kan yang lahan pekerangan itu kan ada muncul berapa ya? 2 kayaknya. Ya kalau bisa ya disatukan saja, karena banyak masyarakat yang bingung. Kan ada pajak bumi, ada pajak bangunan. Nah itu. Jadi kalau bisa disatukan saja. Karena banyak yang bingung. Saya juga pertama awalnya juga bingung, loh kok kenapa saya bayar 2? Nah, ada pelajar oh. Nah, jadi kalau bisa kan disatukan saja. Pak, itu saya punya saja. Kalau saya rasa itu mungkin normal dia. Kan sama tadi yang dibilang Bapak 0,3% kayaknya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih apa ya? Jadi pendataannya tuh ya lebih dianu lagi. Lebih ditingkatkan lagi. Jadi tidak ada simpang siur. Biasanya kan yang biasanya kan simpang siur. Ada yang tidak sesuai dengan yang dianu itu. Nah itu ada. Ini kalau masalah pajak, kami betul-betul salut. Memang kewajiban kita selaku masyarakat membayar pajak terhadap pemerintah. Dimana kalau tanpa ada pajak tentunya pembangunan tidak akan berjalan. Nah, oleh karena itu kami selaku masyarakat, selaku petani harus membayar pajak setiap tahunnya. Hanya di dalam pembayaran pajak memang banyak sekali menemukan suatu kendala, di mana pertama ada faktor data di SPPT tidak sesuai dengan peta blok yang dibuat oleh transmigrasi pada zamannya transmigrasi pada pertamanya. Dan untuk kelanjutannya kami adakan masukan terhadap pemerintah bagi dinas pajak agar peta blok yang ada di SPPT itu dikembalikan sesuai dengan data lama. Itu agar daripada penagih pajak, masyarakat juga tidak akan bingung
dengan lokasi-lokasi pajaknya, wajib pajaknya itu yang mau dibayarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon adakan penyesuaian antar di wilayah ini dengan wilayah di sekitar desa-desa sekitar kami dalam jangkauan satu kecamatan atau satu kabupaten, itu pun nilai pajaknya bisa berbeda-beda. Kami berharap ada kesamaan agar masyarakat wajib pajak tidak ada kecemburuan sosial, karena selalu dibanding-bandingkan antara satu desa sini dengan desa yang lainnya. Dan yang ketiga, ada permohonan kami juga agar bisa disesuaikan pembayaran pajak, karena situasi ekonomi masyarakat seperti sekarang berdampak dengan adanya corona ini. Mungkin dari pihak pemerintah memberikan kebijakan apa yang bisa diberikan kepada kami selaku pembayar pajak agar pembayaran pajaknya ini bisa juga berjalan dengan baik, kewajiban bisa berjalan dengan baik. Tentunya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mengatur daripada pembayar pajak. Dan kami dari masyarakat tentunya memang banyak sekali ada hal-hal kendala-kendala yang mereka alami dengan situasi seperti sekarang, tetapi tidak luput daripada kewajiban kita. Kita mari secara bersama-sama serempak membayar pajak bagaimanapun caranya agar kewajiban kita bisa berjalan, agar pembangunan daripada pemerintah bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau masalah tarif itu agar disesuaikan dengan di desa-desa yang di sekitar kita, dan mungkin dikalkulasi juga berapa sebaiknya. Memang dari aturan di atas 3% itu sudah diinikan, memang rumusnya dari pusat, tetapi ya kalau bisa disesuaikan dengan lingkungan di sekitar ini agar tidak menjadi kendala begitu. Desa Lemo-Lemo merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Pangaleh, Kabupaten Mamuju Tengah. Wilayah desa ini terletak kurang lebih 4 km dari kota kecamatan. Di tahun 2019, pemerintah desa Lemo-Lemo berhasil meraih penerimaan PBBP 2 sebesar 98,13% dan mendapat predikat sebagai desa sadar pajak. Jadi pada tahun anggaran 2018 dan 2019 itu desa Lemo-Lemo mendapatkan reward sebagai desa yang tercepat memberikan donasi pajak terutang PBB se-Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, beberapa waktu yang lalu kami diberikan reward berupa motor, 1 unit motor sebagai penyemangat sebenarnya, bukan lain-lain, tapi itu kemudian memotivasi kami untuk lebih mempercepat pelunasan pajak terutang PBB yang ada di desa Lemo-Lemo. Terkait jumlah wajib pajak yang ada di desa Lemo-Lemo itu sebanyak 834 objek pajak yang terdaftar dalam DHKP. Itu terdiri dari 4 kepala dusun. Jadi di sebelah kiri saya ada 4 kepala dusun yang hadir. Mereka sebenarnya adalah pahlawan lapangan, sehingga percepatan pembayaran pajak pembangunan yang desa Lemo-Lemo itu cepat. Yang kedua, peranan pemerintah desa dalam pembayaran pajak dan bangunan tentunya sangat menentukan nilai objek pajak serta kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak yang kemudian yang merupakan kewajiban mereka. Nah, strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini sebagai voucher penagihan pajak, itu kemudian kepala desa memberikan hak atau memerintahkan 4 kepala dusun untuk melakukan penagihan di masing-masing dusunnya. Nah, strategi yang
kita lakukan yaitu tentunya dengan aktif dan beraktif terhadap masyarakat. Jadi ketika misalnya pembagian SPPT itu kepala dusun kemudian langsung action turun, karena data by name by address itu sudah ada di masing-masing dusun, sehingga itu memudahkan kami untuk menghubungi masing-masing objek masing-masing wajib pajak. Jadi kalau misalnya dari lokasi itu mereka langsung nelpon. Jadi apakah mereka yang datang ke rumah dusun ataukah kepala dusun yang ke rumah masing-masing, itu tergantung dari kesepakatan. Kemudian dampak dari pemungutan pajak desa dan Melimo tentunya ini sangat berpengaruh, karena peningkatan infrastruktur dan bantuan yang kami rasakan itu jelas. Contoh misalnya kami baru-baru mendapat bantuan dari sosial, kemudian wifi. Tentunya ini tidak lepas dari perhatian pemerintah daerah sebagai wujud reward dari desa kami. Nah, dari 9 desa yang ada di Kecamatan Pangali, itu 2 kali desa Melimo mewakili kecamatan untuk mendapatkan reward. Misalnya wifi dari provinsi, kemudian motor jelas di awal saya sudah jelaskan. Selanjutnya bantuan dari sosial ya, berupa lemari dan 1 set komputer. Tentunya ini adalah salah satu wujud perhatian dari pemerintah kabupaten sebagai desa yang telah melakukan percepatan terhadap pembayaran pajak. Namun yang paling substansi adalah desa yang Melimo itu telah memberikan kesadaran sebenarnya. Pada intinya di PBB itu adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya itu sebenarnya. Nah, itu lahir karena pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, kepala dusun, dan beberapa perangkat itu melakukan rapat dengan, itu salah satu strategi, melakukan tatap langsung atau rapat dengan wajib pajak, sehingga nilai objek wajib pajak itu betul-betul sesuai dengan kemampuan yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena 2 tahun berjalan, kepala dusun kemudian menganalisis bahwa lambatnya proses pembayaran PBB itu karena masyarakat merasa tidak mampu untuk membayar, bukan persoalan jumlahnya, tapi mereka merasa bahwa ini tidak sepadan dengan objek pajak yang kami miliki. Nah, itu artinya di sini ada data yang tidak akurat, ada data yang tidak akurat, sehingga itu menjadi kesenjangan antara masyarakat dengan objek pajak yang dimiliki, sehingga dia merasa enggan untuk membayar PBB. Nah, setelah itu kepala dusun kemudian melakukan rapat, berdiskusi kemampuan mereka sesuai dengan rumus, tentunya rumus yang telah ditentukan oleh bidang pendapatan. Maka terbitlah SPPT, sehingga masyarakat itu tidak ada lagi kata-kata bahwa kenapa pajak saya terlalu tinggi, kenapa ini, dan kenapa itu, karena sejak awal mereka telah merapatkan. Begitu, sehingga proses pembayaran pajak yang ada di desa Melimo itu cepat. Itu adalah salah satu strategi, termasuk tadi kepala dusunnya itu, masing-masing dusun itu sangat aktif, karena kalau kita hanya berharap kepada masyarakat untuk datang langsung, itu hanya susah. Walaupun memang sebagian jujur di Melimo itu ada yang datang langsung, bahkan biasa bertanya bahwa mana nih SPPT ku. Nah, artinya kesadaran wajib pajak yang ada di desa Melimo itu bisa dikatakan sudah meningkat. Pengaruh terhadap PBB, terhadap peningkatan infrastruktur di desa pasti signifikan, karena kita ketahui bersama bahwa PBB itu keuntungannya untuk membiayai pembangunan, dan termasuk jalan sistem pemerintahan yang ada di daerah. Melihat permasalahan yang melatar belakangi rendahnya penerimaan PBB P2 di Kabupaten Mamuju Tengah cukup beragam. Nampaknya strategi yang telah dilakukan selama ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Olehnya itu, pemerintah dipandang perlu melakukan perbaikan
melalui terobosan baru berdasarkan beberapa rekomendasi di antaranya. 1. Fokus dan konsisten melakukan perbaikan basis data dengan membentuk tim perbaikan data di setiap desa atau di bidang pendapatan dalam jangka waktu penyelesaian perbaikan data yang telah dijadwalkan. Kemudian setelah data dianggap telah valid dan akurat, maka pemerintah dapat menerbitkan SPPT terbaru. 2. Meningkatkan peran sumber daya manusia, khususnya peran aktif kepala dusun selaku kolektor dalam proses penagihan pajak, termasuk mengupdate data subjek dan objek pajak bila sewaktu-waktu terjadi perubahan. 3. Pemberian reward sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada pemerintah desa saja, tetapi dapat diberikan pula kepada masyarakat. Misalnya, pada saat penyelenggaraan hari ulang tahun kabupaten melalui sistem pengundian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Bekerja sama dengan berbagai pihak swasta untuk menggunakan bukti pembayaran PBB P2 sebagai salah satu syarat dalam melakukan peminjaman dana, misalnya melalui jasa perbankan. 5. Masih banyak masyarakat yang belum paham perihal tarif yang dibebankan, sehingga timbullah kecemburuan sosial. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi kepada wajib pajak di setiap desa. 6. Memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sebagai wajib pajak, masyarakat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pajak dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini. Karena kesuksesan dalam melaksanakan pemungutan PBB P2 seyogyanya tidak terlepas dari peran dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tujuan membangun kemandirian Mamuju Tengah dalam bingkai lalata Sisara dapat diwujudkan secara bersama-sama. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah untuk taat pajak, karena dengan pajak kita akan gunakan juga untuk pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah. Dihimbau kepada masyarakat taat membayar pajak, nah dipakai membangun kampung tak. Taat bayar pajak, nah dipakai membangun kampung tak. Artinya di sini mari kita taat membayar pajak untuk membangun kampung. Minta kepada masyarakat bahwa pajak yang Anda bayar ini adalah merupakan satu bukti bahwa Bapak adalah seorang penyumbang untuk pembangunan daerah. Inilah buktinya bahwa masyarakat betul-betul mengabdi kepada daerah untuk pembangunan daerah kita sendiri. Sebagai pemerintah desa, mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya di Desa Limulimo, untuk sadar akan pajak, karena pajak itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pejabat, tetapi pajak adalah untuk masyarakat itu sendiri. Jadi pembayaran pajak yang dibayar oleh masyarakat itu digunakan untuk percepatan pembangunan yang ada di desa maupun di